Selamat hari Minggu teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Sekarang tuh tanggal 24 Januari ya. Kita udah mulai masuk ke, kalau zodiak itu masuk ke Aquarius season gitu, udah bukan Capricorn lagi. Aku nggak mau terlalu banyak ngomongin zodiak, cuman sedikit aja mau aku jelasin kalau teman-teman suka baca gitu ya, sifat-sifat Aquarius itu mereka kan inovatif. Mereka elemennya juga udara ya, walaupun lambangnya adalah water bearer. Water bearer itu pembawa air ya. Tapi lambangnya udara dan dia termasuk fixed sign, artinya fixed sign itu kalau dalam astrologi ada 3 kan. Scorpio, kalau apinya itu Leo, kemudian kalau airnya itu isi Scorpio tadi maksudnya kalau udaranya itu si Aquarius. Dan kalau tanahnya itu Taurus, sorry ada 4. Jadi elemennya kan 4. Nah, fixed sign ini adalah simbol-simbol zodiak yang merupakan penyokong, dan seperti bahasa Inggrisnya fix artinya tidak bisa berubah. Jadi kecenderungannya mereka yang terlahir menjadi fixed sign itu memang sulit berubah, karena memang diharapkan bisa tidak galauan gitu orangnya. Jadi menyokong suatu prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam masyarakat. Itulah makanya kenapa orang-orang yang lahir dengan fixed sign ini mungkin masyarakat bilangnya mereka keras kepala. Well, anyway, kita masuk ke Aquarius season, musimnya Aquarius ya. Dan aku tadi pengen bikin energy update karena kalau sekarang ya, kalau nengok ke jendela nih, aku buka ya. Ini tuh, aduh kelihatan gak sih? Sebenarnya ini gelap banget loh, gelap banget. Dan aku jadi ngerasa bahwa ini kayak kita sudah mulai masuk ke yang aku bilang di beberapa video yang lalu ya, tentang tahun 2021. Kita memang sudah masuk ke momen darkness itu gitu. Dan kita emang nggak bisa ngapa-ngapain selain melewati terowongan gelap ya. Kalau kita sedang jalan ke dalam suatu terowongan, kita nggak bisa diem aja, kita harus terus jalan untuk dapetin cahaya gitu kan. Nah, so tadi aku udah iseng buka kartu karena aku ngerasa energinya tuh makin jelek gitu kan, makin kesini, dan pengen lihat aja sebenarnya secara global tuh sedang seperti apa kita. Aku pakai beberapa deck, aku udah shuffle duluan tadi karena sebenarnya nggak niat bikin video sih. Lihat niatnya nih, aku cuma shuffle buat diriku sendiri. Dan tadi udah keluar, aku pakai tarot juga di sini. Dapatnya Queen of Swords, ini jadi kartu utamanya, which is ini lucu banget ya, karena aku tadi bilang kan ini adalah Aquarius season, dan Queen of Swords ini perwakilan Aquarius yang sangat sempurna. Jadi aku taruh dulu ya dia. Kartunya tuh lucu, seperti yang teman-teman tahu, aku tuh nggak suka kartu yang serem-serem. Jadi kartuku ya kayak gitu. Lalu di bawahnya aku dapet ada surrender ya, tentang surrender kepada Tuhan gitu, melalui doa, melalui meditasi atau perenungan. Kemudian tentang bagaimana fokus kita menentukan kenyataan kita. Apapun yang kita fokuskan, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir tentang bagaimana pentingnya kita memilih bertindak berdasarkan rasa kasih. Jadi bukan berdasarkan rasa takut ya. Semua tindakan yang didasari dengan rasa takut itu hasilnya nggak akan bagus. Nanti kita ngobrol lebih jauh tentang kartu-kartu di bawah ini. Nah,
Lalu aku ambil dua. Di sini ada kartu tentang kedalaman. Kedalaman artinya kita mau melihat lebih jauh lagi tentang suatu masalah atau tentang seseorang. Jadi kita nggak cuma melihat dari penampilan kemudian kita menyimpulkan bahwa orang ini baik atau buruk, tapi kita membuka diri dan memberanikan diri untuk menyelami kehidupan orang lain ya, untuk benar-benar mengerti sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup orang itu, atau apa sih yang terjadi dalam suatu permasalahan ini, atau bahkan dalam diri saya gitu kan. Ini kartunya. Dan yang terakhir adalah Legati. Dia bicara tentang pentingnya untuk menjaga kebahagiaan diri kita sendiri, to keep happy, to be light hearted, untuk tetap menjadi ringan hati, mudah tertawa, tidak terlalu apa ya, meskipun dia datang bersama kartu kedalaman ini ya, tapi bukan berarti kita harus tenggelam. Kita bisa menyelami suatu masalah, menyelami diri kita, menyelami kehidupan orang, tapi bukan tenggelam di dalamnya. Kita juga harus ingat bahwa dalam suatu hitam ada warna putih. Begitu juga dalam suatu warna putih ada warna hitam. Jadi dalam yin ada yang, sebaliknya juga gitu. Di setiap hal buruk ada kebaikan dan sebaliknya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyeimbangkan agar baik dan buruk ini tidak mempengaruhi dinamika batin kita ya. Jadinya kayak kalau buruk jadi berat, kalau baik jadi ringan. Bagaimana kita pelan-pelan bisa merangkul keduanya sehingga kita tidak terpengaruh banget gitu sama dinamika yang namanya hitam putih, baik buruk kan tiap hari ada. Bahkan dalam hitungan 24 jam itu naik turun emosi kita pun juga macam-macam. Oke. Nah, sekarang apa hubungan semua kartu ini dengan energi update atau energi yang sedang terjadi ya sekarang saat ini? Jadi Queen of Swords ini buat teman-teman yang mendalami tarot pasti tahu dia ini bagaimana karakternya. Jadi teman-teman, Queen of Swords adalah sosok feminin. Lihat deh, dia meskipun pakai baju cowok ya, tapi si rubah ini adalah rubah betina. Dia pakai kalung. Dan meskipun dia feminin, dia pegang pedang karena emang Queen of Swords ya. Sword itu kan pedang. Jadi di sini tentang bagaimana kita dituntut untuk berpikiran praktis. Ya, Queen of Swords itu sangat logik, sangat praktis, tidak baperan, tidak sentimental. Dia itu maunya semua harus jujur, transparan. Dan kalau ada masalah, dia akan langsung menghadapi dan benar-benar ngelihat apa yang bisa gue bantu, apa yang bisa gue benahi di sini dan akan gue benahi sekarang. Tidak ada lagi penundaan-penundaan masalah. Nah, kalau teman-teman lihat kan dia pakai baju kayak gini kan kayak baju kerja ya. Jadi dia adalah sosok yang ready to work atau ready untuk semua yang butuh bantuannya. Dan dia orangnya sangat solutif, sangat solution oriented. Dia kalau punya masalah itu dia tidak berlama-lama merenungi masalah, tapi dia langsung oke, apa yang bisa gue lakukan supaya masalah ini cepat beres. Misalnya lagi masa pandemi ini, kemudian susah cari kerjaan. Nah dia tuh nggak yang aduh gimana ya, sementara gue harus bayar ini, bayar itu, kok begini banget ya, mau sampai kapan ya pandeminya berakhir. Dia tidak bermain di emosi yang seperti itu. Dia langsung ambil buku, dia tulis kira-kira apa yang bisa gue lakukan. Apakah gue bisa berjualan, apakah gue bisa bekerja dengan orang lain. Dan dia akan mencari misalnya di kontak handphonenya siapa aja teman-teman gue yang kira-kira bisa gue hubungin untuk menanyakan apakah bisa bekerja sama, apakah ada pekerjaan buat gue gitu kan. Dan dia juga akan koreksi ke dalam diri gitu ya, bukan koreksi, evaluasi ke dalam diri, kira-kira apa nih bakat gue yang bisa gue tawarkan, yang bisa gue jual, jasa gue, bakat gue gitu ya. Apakah gue bisa masak,
apakah gue bisa baca tarot gitu kan, yang sekiranya bisa membantu orang dan bisa menghidupi gue dari hari ke hari. Nah, Queen of Swords ini seperti ini. Dia tidak tenggelam dalam masalahnya, ya. Jadi balik ke kartu ini, dia nggak tenggelam, tapi dia melihat masalah itu benar-benar seperti aku melihat kartu. Masalah nih di sini tidak menyelimutiku, gitu, ya. Jadi energi globalnya sebenarnya kita tuh dituntut untuk bersikap seperti dia. Kita dituntut untuk transparan dan jujur juga. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sekalian ya, menceritakan simbol yang ada di tarot. Tangan kanannya megang pedang. Itu artinya dia, kalau pedang kalau dalam tarot itu ya menandakan komunikasi yang jujur dan straightforward, yang to the point, makanya bisa menusuk. Buat orang-orang yang tidak terbiasa mendengar orang yang ngomong belak-belakan, komunikasi seperti ini akan kayaknya menusuk, padahal enggak. Ini adalah masalah kejujuran. Kita enggak basa-basi di sini. Kita enggak yang bertele-tele dan mikirin, aduh nggak enak nih kalau gue ngomong langsung. Teman-teman, zaman sekarang sudah tidak butuh yang namanya seperti itu. Kita harus benar-benar tahu boundaries kita, batasan kita, dan kita tahu kita butuhnya apa, dan kita tahu cara mengkomunikasikan dengan orang lain kebutuhan kita, gitu ya. Jadi saat ini tuh kita dituntut setegas dia. Kalau kita nggak suka, kita bilang nggak suka. Kalau kita butuh pertolongan, kita harus bilang bahwa kita butuh pertolongan. Kita kasih tahu partner kita kasih tahu suami atau istri kita gitu, bahwa hey, aku nih butuh ini loh gitu. Tentu nggak pakai marah-marah. Tetap ya, caranya harus sopan dan manusiawi lah. Tapi jangan lagi berharap, ini sering terjadi nih sama orang yang punya pasangan. Jangan lagi berharap bahwa dia kan udah lama sama gue, harusnya dia tahu dong gue maunya apa. Nah, again ya, pasangan kita itu manusia. Mereka juga punya beban hidup sendiri. Mereka juga kepalanya bisa penuh sampai bisa lupa gitu. Jadi kasih tahu aja apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, dan ingat, solutif. Cari tahu bagaimana nih biar sama-sama enak, biar sama-sama hidup dengan nyaman. Begitu juga buat teman-teman yang nggak punya pasangan ya. Ini juga tentang bagaimana kita menempatkan diri di dalam society, di dalam keluarga, dengan teman-teman gitu, dengan pekerjaan. Kamu harus berani menyuarakan ide kamu, menyuarakan apa sih unek-unek kamu gitu ya. Dan jujur, harus jujur. Karena kalau nggak jujur itu ketidakjujuran ya, mau orang bilang ada white lies ya, kebohongan demi kebaikan. Aku sih ngerasanya pada akhirnya orang tetap harus jujur gitu. Jadi si pedang ini melambangkan komunikasi yang praktis, yang solutif, jujur dan transparan, sehingga masalah itu tidak lama-lama ada di situ. Kemudian tangan kirinya ngangkat, terbuka. Itu artinya si Queen of Swords ini meskipun dia tegas, dia I don't take any bullshit gitu ya, gue nggak mau tahu deh, lo nggak usah basa-basi sama gue gitu. Meskipun dia tegas, dia bukannya kejam. Tangan kiri yang terbuka ini artinya dia mau menerima masukan orang lain. Dia fleksibel. Makanya kalau ketemu sosok kayak gini tuh jangan takut. Dia mungkin akan kayak mau mengintimidasi, padahal enggak. Dia tuh mau ngeberesin. Nah, energi sekarang tuh adalah energi membereskan semua masalah hidup kita. Sebenarnya udah dari tahun lalu pun dengan adanya COVID dan kita dirumahkan, itu sudah pertanda bahwa ini ada kekacauan pribadi yang harus kita benahi daripada kita terus-terusan ngantor, terus-terusan keluar gitu ya. Dan Tuhan membuat kita masuk ke dalam rumah kita, berhadapan dengan suami dan istri kita, berhadapan sama anak dan orang tua kita. Itu tujuannya cuma satu. Go within, masuklah ke dalam, lihatlah dunia terkecilmu apakah sudah beres, apakah pasanganmu bahagia, apakah anak-anakmu tumbuh dengan baik, apakah orang tuamu bahagia gitu. Itu kan kenyataan ya, kenyataan yang
selama ini kalau kita nggak ada COVID deh, kita sering tunda tuh. Suami gue nyebelin nih, udahlah gue hangout aja di luar. Jadi bukannya diajak ngomong, dikasih tahu bahwa gue tuh kenapa ya, gue ngerasanya akhir-akhir ini gue kesel sama lu gitu. Bukan yang ngomong baik-baik, tapi permasalahan itu malah dianggap nggak ada. Lalu kita hangout, kita ngapa-ngapain di luar ya. Alasannya banyak. Alasannya kumpul-kumpul komunitas lah, ada project lah, ada jalan-jalan lah, ada pengajian lah, ada perkumpulan gereja lah, anything dari A sampai Z, dari alasan yang bagus sampai alasan yang jelek, itu sebenarnya cuman pengalihan supaya kita nggak menghadapi isi rumah kita. Ya, jadi di sini perlu kejujuran. Kita harus jujur bahwa sumber masalah kita semua ada di dalam rumah, dan ternyata sumbernya juga ada di dalam diri. Gitu. So, dia fleksibel. Artinya ketika dia berhadapan dengan orang dan dia mengutarakan, mengekspresikan dirinya ya. Kalau orang nggak suka, dia akan tanya, oke, kalau kamu keberatan dengan pernyataan saya, kira-kira kamu punya solusi apa? Dan kita pun dituntut seperti itu. Kita dituntut tegas, tapi tetap fleksibel, tetap membuka diri terhadap pendapat orang atau perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Asalkan itu tadi ya, tetap solusi. Harus ada solusi. Kalau perbedaan tersebut memberi solusi lebih baik, maka terimalah. Jadi jangan takut sama perubahan, teman-teman. Si Queen of Swords ini akan banyak bawa perubahan yang tegas sekali ya, dan menebas-nebas dia tuh sifatnya. Tapi sebenarnya yang dia lakukan adalah membabat semua hal yang nggak diperlukan dalam hidup kamu. Dan tahu sendiri ya, rasanya dibabat kan nggak enak. Kita merasa belum siap melepaskan, kita merasa belum siap kehilangan apa yang mereka babatin gitu. Sebenarnya sama kayak kalau suka dengan Archangel, sama seperti Michael. Tugasnya juga menebas-nebas hal-hal yang nggak perlu, yang bisa menghambat pertumbuhan jiwa kita sebagai soul, sebagai manusia gitu. Nah, marilah sama-sama gitu, dengan keadaan seperti ini, kita juga dewasa gitu. Karena dia adalah perempuan yang mentalnya sangat dewasa, jadi dia tahu caranya melihat masalah lewat intelektual, tidak lewat perasaan yang emosional. Tapi dia juga melihat orang itu selalu dengan intelektualitinya. Tapi dia tidak kehilangan sisi femininnya. Dia tetap pakai kalung, tuh lihat, dia tetap ada ijo-ijo di sini gitu ya. Walaupun dia tetap akan melihat masalah itu, dia nggak pakai hati. Dia akan coba pakai kecerdasan, dan melihat orang juga seperti itu. Dia akan coba pakai kecerdasan. Ketika kita melihat sesuatu dengan memakai kecerdasan itu, apa yang terjadi? Segalanya akan praktis, nggak ribet. Hidup tuh jadi nggak ribet gitu. Nah, di bawah-bawahnya di sini sebenarnya hawanya aku lihat banyak fear, banyak rasa takut. Jadi energi yang ada sekarang itu sebenarnya agak paradoks dan agak berlawanan ya. Jadi kalau sebagai manusia nih, kalau aku ngelihat sebagai manusia biasa, memang nggak enak banget. Di luar nggak enak banget dan nakutin ya. Tapi sesungguhnya dia membawa si Queen of Swords ini. Dia membawa pembersihan, dia membawa kejelasan, clarity, understanding. Di momen-momen darkness seperti ini, kita hanya harus pasrah. Dan kalau kita bertindak, jangan sampai kita bertindak karena kita ketakutan. Jadi misalnya gini ya, contohnya contohnya banyak, tapi aku mau cari contoh yang paling nyaman untuk diucapkan tuh yang mana ya. Gini deh, makan sehat.
Jangan sampai kita memutuskan untuk hidup sehat karena kita takut COVID. Nah, itu energinya udah nggak enak tuh. Bagaimana kalau kita memutuskan untuk hidup sehat, mulai pola makan yang sehat karena kita ingin kita menua dengan enak, nggak yang ngerepotin keluarga, nggak mau di umur 50, 60, 70 udah di kursi roda. Kita ingin tuanya itu kita menjadi lansia yang graceful, yang masih bisa berpikir dengan jernih, masih bisa berkegiatan walaupun slower ya, lebih lambat. Nah, itu kan enak ya kalau kalau ditanya kenapa memilih hidup sehat. Jadi bukan karena aku takut COVID, aku takut kanker. Nah, itu adalah fear base. Energi yang yang mendasari perbuatan baik itu adalah rasa takut, dan itu tidak akan membuat tindakan baik itu menjadi berkah. Tuh, jadi berusaha kalau ingin berbuat baik, dasari dengan tujuan yang memang menyenangkan, bukan karena takut gitu ya, takut sakit, atau aku mau kerja panjang gitu ya, aku mau kerja terus karena takut miskin, takut gak bisa makan. Jangan gitu. Kalau mau kerja, punyalah niat supaya berkah, karena ada cita-cita yang besar, misalnya supaya bisa menyekolahkan anak, membahagiakan orang tua gitu kan. Jadi bukan karena takut ini takut itu gitu ya. Ini energinya takut banget teman-teman. Jadi kita harus sama-sama ubah gitu ya. Misalnya kondisi kayak gini membuat kita mau nggak mau harus memprioritaskan yang paling penting dulu apa. Tapi lucunya sih, pada kenyataannya masih banyak sih orang yang nggak kayak gitu. masih aja nggak tahu prioritas hidupnya apa, akhirnya hidupnya tetap asal-asalan. Padahal kondisi dunia ini udah makin seperti ini, dan si Queen of Swords ini juga tidak akan melembek ya, dia tidak akan melembut, dia akan semakin tegas. Kondisi dunia tidak akan semakin lembut, karena manusia itu benar-benar sudah besar kepala, sudah terlalu sombong, sudah lupa siapa dia, posisinya apa di dunia ini. Sangat-sangat lupa, sehingga alam mau tidak mau harus memberi pukulan yang cukup keras. Nah, jadi sebelum semakin keras pukulannya, kita sudah mau merelakan apa-apa saja yang sudah tidak membawa kebaikan untuk kehidupan gitu. Masing-masing itu beda-beda. Kalau di aku mungkin yang tidak membawa kebaikan untuk kehidupan ya, terutama untuk tubuhku deh. Misalnya aku sudah tidak boleh lagi mengkonsumsi misalnya banyak gorengan, dan aku sudah tidak boleh lagi banyak mengeluh, banyak melihat ke masa lalu, banyak merindukan hal yang sudah tidak ada gitu kan. Karena itu tidak baik untuk tubuh, dan artinya nggak baik untuk energiku. Dan kalau energiku buruk, energi di sekitar aku juga akan kena. Sama lah, energi kita kan kayak asap knalpot. Kalau kamu bete, kamu tuh sebenarnya sedang menyebar polusi ke sekitar kamu gitu. Nah, tiap orang akan beda-beda apa yang harus mereka tebas sebelum ditebas oleh kehidupan. Jadi tebaslah sifat-sifat malas, menunda-nunda masalah gitu ya. Karena kamu harusnya menjadi sosok seperti ini. Kita semua harusnya bisa seperti ini. Dan kita bisa, praktis. Nanti kamu akan merasakan betapa sebenarnya hidup itu sangat simple. Betapa kita tuh hanya butuh sedikit untuk berbahagia gitu ya, nggak sebanyak yang kita kira. Asalkan kita mau melihat dengan jujur kondisi hidup kita, dan yaitu tidak terlalu banyak pakai perasaan yang aduh sayang nih, mau ngebuang ini sayang nih, ini kan oleh-oleh dari mantan, ini kan oleh-oleh dari mama atau papa. Well, kalau kamu pikir itu nggak ada gunanya ya, hanya menu-menuhin rumah kamu, ya emang harus dibuang. Itu contoh ya. Contoh salah satu hal yang harus dibuang adalah hal-hal yang meskipun kita sayang, tapi udah harus dibuang. Karena apa? Makin kesini hidup hanya akan menuntut kamu
semakin compact, kayak handphone deh, handphone yang compact, ngerti kan? Jadinya semua ada dalam satu beginian, satu koper. Ibaratnya kita traveler, kita nggak boleh bawa tas banyak-banyak. Nah, itu hidup itu nantinya akan menuntut kita membawa hanya satu tas. Bawalah yang penting-penting saja. Apa itu yang penting-penting saja? Kesehatan kamu, self love kamu, iman kamu ya. Tuh, cuman 3 itu sebenarnya. Kamu nggak perlu membawa anak-anakmu, kamu nggak perlu membawa orang tuamu atau pasanganmu gitu ya, yang memang misalnya sudah tidak sefrekuensi. Kamu tidak perlu membawa teman-teman setetangga segala macam, nggak perlu. Kamu semua, kita ya, sama aku, kita semua cuman punya wadah yang kecil untuk kita bawa dalam perjalanan hidup kita sampai kita mati. Nah, sekarang renungilah kira-kira apa sih yang mau kita bawa ke depan. Dan yang kira-kira memberatkan kita ya mulailah dilepaskan sebelum nanti ditebas sama alam semesta. Gitu. Jadi ya teman-teman, energinya seperti ini yang menurut aku sih membutuhkan kedewasaan yang amat sangat ya, untuk tidak terbawa perasaan gitu ya, untuk tidak menjadi takut. Tapi ini sangat bagus karena ini pembenahan. Kita tuh sedang dibenahi besar-besaran. Dan caranya macam-macam. Bisa lewat COVID, bisa lewat sakit yang lain, bisa lewat kejatuhan ekonomi gitu ya, bisa lewat perpisahan dari keluarga, perceraian. Itu semuanya adalah bentuk pembenahan hidup. Jadi ya akan mudah kalau kita bisa menjalaninya dengan ikhlas dan dengan kepala dingin, tidak terlalu merasa sebagai korban keadaan. Gitu ya. Jadi oke, marilah kita benahi hidup kita, mulai dari yang paling kecil aja dulu yang bisa kita benahi. Kemudian jangan bertindak karena rasa takut ya. Nih aku lagi menyimpulkan semuanya. Jangan bertindak karena rasa takut, bertindaklah karena memang kamu tahu kamu perlu melakukan hal itu. Dan yang terakhir, stay happy. Kita bisa kok untuk stay happy. Mau di luar lagi hujan, lagi badai, happiness itu bisa kita ciptakan. Banyak-banyak ketawa, banyak-banyak nonton yang lucu-lucu. Ini akan sangat membantu di saat seperti ini. Ya, thank you for watching. Sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu diberkahi. Dan silakan share video ini buat teman-teman kamu yang kira-kira bisa resonate ke dalam pesan ini. Dadah!